Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang hari ini di materi ekologi hewan, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang habitat dan relung ekologi. Habitat itu sendiri adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup, dan relung ekologi itu bisa jadi misi atau status fungsional makhluk hidup di habitat itu, baik dia itu bertindak sebagai herbivore, karnivor atau lainnya. Ini baik, saya jelaskan ya. Di sini habitat itu pengertiannya, setiap kita awali dulu dari permulaannya, setiap populasi makhluk hidup menempati habitat atau biotop tertentu itu sama, cuma beda istilah. Habitat populasi hewan menunjukkan totalitas dari corak lingkungan yang ditempati populasi itu, termasuk faktor-faktor abiotik berupa ruang, tipe substratum atau medium yang ditempati, cuaca dan iklim serta vegetasinya. Secara garis besar dikenal 4 tipe habitat utama, yaitu ada daratan, perairan tawar, perairan perairan payau dan estuaria, serta perairan bahari dan laut atau laut. Kemudian ini variasi habitat menurut waktu itu ada 4 macam. Ada yang habitat yang konstan, yaitu suatu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau kurang baik. Ini bisa jadi dari lingkungan suatu hutan tropis yang keadaannya kondisinya masih baik atau sudah ini banyak terjadi kerusakan. Kemudian habitat yang bersifat musim, yaitu habitat yang kondisinya secara relatif teratur berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Ini bisa terjadi karena antara musim hujan dan musim kemarau sehingga terjadi perubahan lingkungan. Kemudian ada habitat yang tidak menentu, yaitu suatu habitat yang mengalami periode dengan kondisi baik yang namanya bervariasi, diselang-selingi oleh periode dan dengan kondisi kurang baik yang juga namanya bervariasi, sehingga kondisinya tidak dapat diramalkan. Ini bisa terjadi juga mungkin di daerah kutub. Kemudian yang keempat itu ada habitat yang ephemeral, yaitu suatu habitat yang mengalami periode kondisi baik yang berlangsung relatif singkat, diikuti oleh suatu periode dan kondisi yang kurang baik yang berlangsung relatif lama sekali. Kemudian ini variasi kondisi habitat menurut ruang. Habitat dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada habitat yang bersinambung, yaitu apabila suatu habitat mengandung area dengan kondisi baik yang luas sekali, melebihi luas area yang dapat dijelajahi populasi hewan penghuninya. Sebagai contoh, yang luas sebagai habitat dari populasi rusa yang berjumlah hanya 10 ekor. Kemudian yang kedua ada habitat yang terputus-putus, merupakan suatu habitat yang mengandung area dengan kondisi baik yang letaknya berselang-seling dengan berkondisi kurang baik, dan hewan-hewan penghuninya dengan mudah itu dapat menyebar, dan area berkondisi baik yang satu ke yang lainnya. Ini bisa jadi habitatnya itu mengalami kerusakan sehingga hewannya itu bisa mudah dengan menyebar. Contohnya pada burung. Kemudian yang ketiga, habitat yang terisolasi merupakan suatu habitat yang mengandung area berkondisi baik yang terbatas luasnya dan letaknya itu terpisah jauh dari area yang berkondisi baik yang lain sehingga hewan-hewan tidak dapat menyebar untuk mencapainya, kecuali didukung oleh faktor kebetulan. Misalnya ini terjadi pemisahan lempeng bumi sehingga dia itu juga terikut juga. Kemudian misalnya pulau kecil dihuni oleh populasi rusa, bila makanannya habis tentunya akan pindah ke habitat yang lainnya. Kemudian pulau kecil ini bagi populasi burung itu bukan habitat terisolasi
karena itu burung dapat mudah dengan berpindah ke tempat lainnya, sehingga untuk burung ini disebut habitat yang terputus. Kemudian ini ada mikrohabitat. Kemudian di sini jelaskan apa itu mikrohabitat. Itu adalah peran dari organisme itu. Dia akan melakukan kesehariannya hanya pada habitat itu saja, tidak ke habitat yang lain. Di sini dijelaskan populasi hewan yang mendiami habitat akan terkonsentrasi di tempat-tempat dengan kondisi yang paling cocok bagi pemenuhan persyaratan hidupnya masing-masing. Bagian dari habitat merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan, itu dinamakan mikrohabitat. Jadi kondisi lingkungan itu yang dia itu paling cocok untuk dia memenuhi persyaratan hidupnya dan melakukan aktivitasnya, itu dinamakan mikrohabitat. Jadi hewan itu akan melakukan kesehariannya pada habitat itu saja, tidak menyebar ke habitat yang lainnya. Kemudian batas antara mikrohabitat yang satu dengan lain itu tidak nyata atau jelas. Namun mikrohabitat memiliki peran penting untuk menentukan keanekaragaman spesies yang menempati habitat itu. Tiap spesies akan berkonsentrasi pada mikrohabitat yang paling sesuai baginya. Sebagai contoh ini, habitat perairan tawar ada bagian riang yang berarus deras dan lubuk yang hampir tidak berarus, itu didiami oleh populasi hewan masing-masing. Kemudian ada relung ekologi. Relung ekologi merupakan suatu konsep abstrak mengenai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam habitatnya. Dalam hal ini, habitat merupakan penyedia berbagai kondisi dan sumber daya yang dapat digunakan oleh organisme sesuai dengan persyaratan hidupnya. Menurut ini Kendrick, relung ekologi suatu populasi atau spesies hewan adalah status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya, berkaitan dengan adaptasi baik itu fisiologis, adaptasi tubuhnya, dalam tubuhnya, kemudian morfologi bentuk luarnya, dan pola perilaku hewan itu. Kemudian Hutchinson ini membagi konsep relung menjadi relung fundamental dan yang terrealisasikan. Untuk relung fundamental itu menunjukkan potensi secara utuh kisaran toleransi hewan terhadap berbagai faktor lingkungan yang hanya dapat diamati di laboratorium dengan kondisi lingkungan yang dapat dikendalikan. Misalnya pengamatan hanya satu atau dua faktor saja tanpa adanya pesaing dan predator. Untuk relung terrealisasi adalah status fungsional yang benar-benar ditempati dalam kondisi alami dengan banyak faktor lingkungan seperti interaksi faktor, kehadiran pesaing dan predator. Kemudian ini manfaatnya dari relung ekologi itu sebagai acuan untuk memahami kemelimpahan dan penyebaran hewan di lingkungan alaminya. Kemudian masalah relung ekologi itu pada dasarnya merupakan masalah interaksi, saling mempengaruhi, dan ketergantungan hewan dengan lingkungannya. Di habitat ekosistem itu tidak hanya dihuni oleh satu populasi hewan, tetapi banyak populasi hewan yang hidup bersama. Dua spesies hewan atau lebih yang hidup bersama dalam satu habitat itu dikatakan berkohabitasi atau berkoeksistensi atau berinteraksi. Hewan-hewan yang berkoeksistensi itu memiliki keserupaan dalam kisaran toleransi dan preferensi atau kondisi paling cocok terhadap faktor lingkungan dan habitatnya. Dan itu keserupaannya baik itu dalam jenis sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ini pada dasarnya tidak ada dua spesies yang adaptasinya itu serupa dengan yang lain. Sehingga hewan yang adaptasinya itu lebih baik dan lebih agresif dibandingkan dengan lainnya, bila terjadi interaksi dengan hewan lainnya untuk mendapatkan sumber daya, tentu dia akan lebih optimal dan survive untuk hidupnya. Sementara yang kalah akan kekurangan sumber daya yang dibutuhkan dan akan mengalami kepunahan.
Kemudian ada asas eksklusi, persaingan, dan pemisahan relung. Dengan adanya interaksi persaingan antara spesies dalam relung ekologi, maksudnya ini satu fungsional makhluk hidup yang mirip spesies tersebut, kemungkinan itu tidak akan berkoeksistensi atau berinteraksi dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa relung ekologi tidak dapat ditempati secara bersamaan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari satu spesies. Ini pernyataan ini dikenal sebagai asas eksklusi persaingan atau aturan Gauss. Sehubungan dengan asas tersebut, menurut asas koeksistensi, beberapa spesies yang dapat hidup lama dalam habitat yang sama ialah spesies yang relung ekologinya atau status fungsional dari hewan itu tentunya berbeda-beda. Baik itu sebagai perannya sebagai herbivore, karnivor atau yang lainnya. Sehingga pernyataan Darwin ini menyatakan bahwa makin besar perbedaan yang diperlihatkan oleh berbagai spesies hewan yang hidup di suatu tempat, makin besar pula jumlah spesies yang hidup di tempat itu. Pernyataan ini dikenal sebagai asas divergensi. Kemudian ada ekivalen ekologi. Kehidupan berbagai jenis hewan di berbagai tempat sering ditemukan spesies hewan serupa yang hidup di daerah topografi yang berbeda. Contohnya ini, cacing itu ditemukan di berbagai habitat dengan ciri tanahnya lembab dengan relung ekologi yang sama. Jenis-jenis hewan yang menepati relung ekologi yang sama dalam habitat yang serupa di daerah zoografi yang berbeda itu disebut ekivalen ekologi. Secara umum, ekivalen ekologi dikenali dari kemiripan yang diperlihatkan hewan tersebut dalam hal adaptasi morfologis, struktural, serta pola perilakunya. Sebab berbagai adaptasi hewan adalah kemampuan hewan untuk memanfaatkan sumber daya di alam lingkungannya atau habitatnya. Kemudian ada pergeseran ciri. Spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat satu marga atau genus lain atau genus misalnya dapat ditemukan pada habitat atau daerah yang penyebarannya sama atau ditemukan pada daerah yang penyebarannya berbeda alopatrik. Jika spesies hewan yang berkerabat dekat ditemukan dalam keadaan simpatrik atau sama, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang mencolok perbedaannya di antara spesies itu atau dikatakan mengalami evolusi divergen. Misalnya terdapat suatu hewan burung itu penyebarannya itu kerabatnya dekat dan ditemukan pada suatu tempat, tentu akan dilihat itu perbedaannya, baik itu ciri warna tubuhnya ataupun misalnya ciri-ciri mungkin bentuk paruhnya atau jenggernya itu. Kemudian sebaliknya apabila dalam keadaan alopatrik atau berbeda, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen atau menyebar sehingga perbedaan ciri itu makin tidak mencolok. Fenomena ini tersebut dikenal sebagai pergeseran ciri. Jadi pada hewan yang sekiranya itu hampir mirip, tapi pada keadaan yang berbeda, tentu itu akan tidak begitu terlihat jelas. Karena itu beda tempat, kemudian kita hanya menyerupai, melihatnya itu suatu kebetulan yang mirip, tapi jika kita dokumentasikan antara satu tempat dengan yang lain tentu akan terlihat perbedaannya. Evolusi yang menghasilkan pergeseran ciri pada spesies hewan dalam keadaan simpatrik mempunyai dua kepentingan adaptasi bagi spesies yang bersangkutan. Pertama, karena ciri adaptasi morfologi misalnya yang nyata bedanya akan menyebabkan terjadinya pemisahan relung ekologi. Nah, dari pemisahan relung ekologi atau status fungsional makhluk hidup itu, ini kemungkinan terjadinya interaksi berupa persaingan. Apabila spesies itu bertemu, tentunya akan tereduksi atau berkurang, sehingga spesies itu tidak akan punah.
Kedua, berbedanya ciri morfologi yang menghasilkan berbedanya pola perilaku, misalnya perilaku berbiak atau berkembang biak, akan lebih menjamin terjadinya pemisahan genetik di antara spesies-spesies yang berkerabat itu bila berkohabitasi atau menghindari terjadinya inbreeding yang tidak menguntungkan. Jadi tidak akan terjadi perkawinan antara sesama jenisnya itu. Kemudian ini salah satu contoh fenomena pergeseran ciri adalah dua spesies burung dari genus Sita, yakni Sita tepronota dan Sita Neumayer yang penyebarannya meliputi beberapa negara di Asia Kecil ini. Dalam keadaan alopatrik, penampilannya sangat mirip satu dengan yang lain sehingga hampir tidak dapat dibedakan di antara dua tempat. Kemudian dalam keadaan simpatrik atau satu tempat, itu mudah sekali mengenali bagian kepalanya. Perbedaan panjang paruh itu menunjukkan perbedaan jenis dan ukuran makanan sehingga mengurangi peluang persaingan untuk mendapatkan sumber daya makanan. Kemudian perbedaan pita gelap di kepala mempunyai peran penting dalam pengenalan sesama jenisnya secara visual. Nah, hal ini mengurangi terjadinya hibridisasi alami di antara kedua spesies yang akan menghasilkan keturunan steril atau mengalami perkawinan mati bujang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, untuk yang habitat. Hah? Untuk yang habitat, Habitat? Bentar ya. iya, yang di slide ke 3 Pak. 3. Nah, Ya. yaitu Pak. Saya kurang mengerti itu Pak. Yang mana? Semua? Ini? Terutama yang habitat ephemeral itu Pak. Mana ya? Ibanera. Oh, ini. Iya Pak. Habitat ephemeral itu habitat yang mengalami periode kondisi baik yang relatif berlangsung singkat ya, kemudian diikuti oleh suatu periode dengan kondisi kurang baik yang berlangsung relatif lama sekali. Misalnya di ini ya, contohnya itu kalau tidak salah itu di Kutub Utara dan Selatan itu antara musim apa ya? Musim panasnya itu, musim seminya sama musim dinginnya itu kan relatif singkat gitu. Jadi jarak antara musim panasnya itu mungkin hanya 2 atau 3 bulan, tapi selebihnya itu akan langsung itu kondisi kurang baik yaitu musim dinginnya seperti itu sih menurut saya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya kalau contohnya yang itu di Kutub Utara ataupun di gurun kan jarang sekali itu terjadi musim hujan di situ. Jadi kalaupun terjadi musim hujan itu per tahunnya mungkin apa ya dapat dihitung itu jarak musim hujannya itu mungkin cuma 1 bulan dengan rentang jumlah air yang turun itu hanya berapa sentimeter dibandingkan dengan jumlah air yang turun di itu di hutan tropis. Jadi itu kondisinya yang kurang baik itu. Kondisi kurang baiknya itu relatif lebih lama. Nah, kalau misalnya ini habitat yang tidak menentu ini bisa jadi ini itu di perairan, di lautan. Jadi di lautan itu bisa terjadi apa ya? Pasang surut gitu. Bisa juga kalau terjadi perubahan badai itu tidak bisa di apa ya? Diprediksi gitu. Yang seharusnya itu pagi ke laut itu apa ya? Kondisi perairan dan cuaca itu baik, tiba-tiba terjadi hujan badai. Sehingga itu tidak dapat diramalkan.
Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Desi. Iya, Pak. Itu tugas review jurnalnya, bisa dipahami mungkin. Iya, Pak, bisa, Pak. Untuk ini, Valen sama Nurul juga. Itu nanti kalian ini cari apa ya, jurnal, temanya pertemuan 2 sampai 4, yang bahasa Indonesia aja itu enggak apa-apa. Kita latihan itu untuk latihan untuk mereview atau itu menganalisis suatu jurnal. Gunanya nanti kalau di semester 5 di Medpen dan semester berikutnya di tugas skripsi kalian sudah mulai lancar itu untuk mencari referensi jurnal. Jadi nanti itu tugasnya kalian cari jurnal, terus kalian nanti bisa dibaca itu urutannya itu cara mereview jurnal yang benar itu dari judul itu jurnalnya, terus temanya mengenai apa, kemudian nanti itu latar belakangnya apa yang dicari itu pokok permasalahannya, setelah itu metode penelitiannya, kemudian ada lagi itu pembahasan dan kesimpulan gitu. Dan kalian itu kalau misalnya bisa ya dijelaskan menurut bahasa kalian gitu. Jadi mereview jurnal itu kita tidak hanya membaca tetapi kita membuat suatu kalimat kita buat sendiri tetapi masih berdasarkan itu dari review jurnal itu. Nah, tentunya kalau kalian sudah bisa mengolah kalimat sendiri dari jurnal, itu nanti gunanya nanti saat kalian membuat skripsi, kalian tidak plek itu sama dengan jurnal atau referensi yang kalian ambil. Bisa kan ya nanti di pertemuan kelima nanti kita presentasi. Kalau misalnya tidak nutut nanti di pertemuan luringnya. Pertemuan kelima itu bukannya sudah luring ya, Pak? Nampaknya. Kalau nggak salah coba saya lihat lagi ya. Oh iya. Iya, Pak. Masih daring ya? Iya. Iya. Iya, nanti terserah ada siapa yang sudah siap duluan di pertemuan 5 bisa presentasi duluan. Pak, ini untuk yang relung fundamental, Yang mana? relung fundamental Belum fundamental. yang Di slide satu ke-7. tujuh. Iya, kenapa nih? Itu kan hanya dapat diamati dalam laboratorium. Iya, Kenapa hanya di dalam laboratorium, Pak? Kalau di luar itu tidak bisa, Pak. Maksudnya secara langsung tuh, Pak, di lingkungan luar. hmm. Ya itu kan kita ini pengamatannya kan di biologi kan ada pengamatan di lab sama pengamatan di luar. Nah, kalau pengamatan di laboratorium itu otomatis itu kita hanya mengamati itu beberapa apa ya variabel saja pada makhluk hidup. Misalnya dari mungkin pertumbuhannya ataupun variabel lainnya itu perkembangannya juga bisa perkembangbiakannya yang kita masih bisa mengendalikan dari makhluk hidup itu. Nah, kalau misalnya dari yang kedua ini terrealisasi itu banyak faktor itu yang kita tidak bisa itu ambil untuk diamati di laboratorium. Misalnya makhluk hidup itu ukurannya lebih besar dari yang ada di lab, tentu kita tidak akan mungkin membawa hewan itu ke lab gitu. Seperti itu. Jadi hanya beberapa faktor saja itu yang sekiranya mudah gitu. Mudah untuk kita amati variabelnya.
Nah, kalau misalnya di lab itu tentunya ya kelebihannya kalau misalnya makhluk itu adalah statusnya sebagai mangsa, tentu dia itu tidak akan ada pesaing lainnya. Kita tumbuhkan dan kembangkan itu menurut itu perlakuan dari kita untuk memberi makan supaya makhluk itu bisa tumbuh dan berkembang untuk menjadi data pengamatan kita. Tapi kalau misalnya di luar itu, pengamatannya di luar, bisa jadi karena ukuran tubuh makhluk hidup, ataupun kita penelitiannya mengenai penelitian lapangan gitu, bukan penelitian di lab seperti itu. Kan kalau di biologi itu ada cabangnya, kalau misalnya zoologi mempelajari tentang hewan, mirip dengan ekologi itu juga mempelajari tentang prakteknya di lapangan. Nah, bagian yang zoologi itu biasanya yang hanya membutuhkan beberapa variabel pengamatan, misalnya pertumbuhan dan perkembangbiakan dari mencit atau tikus putih, bisa itu diamati di laboratorium. Itu. Tapi kalau kita meneliti makhluk hidup yang sekiranya itu kecil di luar, tentu kita harus ini lebih banyak faktor itu untuk pengamatannya. Misalnya kita meneliti tikus ya, dari dia itu perkembangbiakannya kita cari tahu dulu tempatnya di mana seperti itu. Itu lebih sulit seperti itu. Dan tentunya perkembangbiakannya juga apa ya, banyak faktornya itu. Banyak faktor kendalanya baik dari lingkungannya atau interaksi dengan predator seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nurul, Valen. Ini Bu Erin sudah masuk apa enggak ya? Kemarin masuk, Kak. Oh, alhamdulillah. Syukurlah kalau Minggu. sudah. Sudah ngajarnya gimana? Pakai Google Meet atau apa? Iya, Pak. Pakai Google Meet juga, Pak. Oh iya, ya syukur lah gitu. Untuk absennya ini, Pak. Absennya Eh, nanti secara luring nanti. Kan kalian sudah nampil di layar laptop ini. Nah, yang hadir kan pastinya kan sudah ketahuan. Jadi otomatis ya tanda tangannya nanti secara luring itu. Absennya oh, itu. soalnya kemarin saya katanya Bu Erin disuruh isi absen yang itu, Pak, secara online. Ya, saya ngisi, Pak. Tapi sebelumnya saya tidak ngisi. Soalnya itu yang tertera masih semester 1 dan semester 3, Pak. Oh gitu. Enggak, nanti bilang aja ke Bu Ren itu dari Bu Bira kalau mahasiswa itu absennya itu tetap secara luring gitu. Tidak ada absen online gitu. Jadi nanti apa yang ada di laptop ini sudah kalian hadir itu sudah jadi apa ya otomatis catatan bagi dosen itu siapa yang hadir gitu. Tidak ada yang bingung kan mengenai tugasnya ini. Mungkin kalau Desi sudah pernah ya di fakultas sebelah. Mungkin Nurul sama Valen juga ini. Mungkin kalau membuat makalah sudah diberikan tugas sama dosen-dosen lain. Tapi sebelumnya ini juga disuruh, Pak, sama dosen-dosen di biologi. Oh sudah, Iya, Pak. review jurnal juga. Iya. Oh ya syukur kalau gitu. Ya kita mulai banyak latihan ini mereview jurnal. Itu nanti gunanya itu saat kita penelitian jadi referensi lebih mudah gitu. Jadi nanti penelitian kita harus tahu dulu referensinya ada apa tidak gitu. Kalau yang tidak ada itu agak susah sih. Soalnya kan harus cari sumber pewawancara itu narasumbernya. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada,
Kita tinggal ubah itu topik permasalahannya. Misalnya topik permasalahan yang belum apa ya terpecahkan di penelitian sebelumnya kita bisa pakai. Tapi kebanyakan yang saya baca itu Pak, itu Ya, permasalahannya sudah terpecahkan Pak. Jadi saya bingung nanti kalau misalkan disuruh cari permasalahan itu Pak. ya cari tema yang lain aja gitu. Atau mungkin dengan terpecahkan ini mungkin ada metode yang lebih baik bisa gitu. Metodenya bisa pakai yang lain. Kan banyak itu metodenya itu, metode di biologi. Atau lebih baiknya itu sudah daripada cari apa ya yang sudah ada diteliti, mending cari penelitian yang lain. Belum ada. Jadi sudah ada inovasi itu, inovasi penelitian. Misalnya di Lamongan itu ya sudah lama apa ya jenis singkong itu dijadikan penggantinya santan. Itu belum kayaknya belum nggak tahu ya. Sudah ada yang kita apa belum itu di Google itu. Kan bisa ini. Tanya kok biologi itu. Saking banyaknya pusing nih Pak. Iya. Oh, tapi meskipun saking banyaknya kan otomatis apa ya lebih banyak gitu ide-ide berkreasinya itu. Misalnya yang sudah ada ternyata dibuat yang lain gitu. Banyak kok itu jadi produk olahan, mungkin jadi apa ya suatu rehabilitasi atau perbaikan lingkungan bisa. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.